kembali dua sisi, Mas Mustafa mau mengomentari pernyataan Mas Guntur Romli. Jadi kita jangan tertipu dengan penampilan. Itu yang teman-teman Islam liberal suka gitu. Jangan tertipu jilbab, jangan tertipu jubah, atribut. Orang yang pakai kaos PKI yang ditangkap polisi juga ngaku bukan PKI. Nggak ngaku bukan PKI, kaosnya diberi orang. Sekarang Mas Guntur Romli ngomong itu kan pakai kaos 2019 ganti presiden, dia ngamuk di toko arloji. Tanya dong Pak Polisi, tanya kepala cyber sekarang, ya itu motifnya apa? Belum juga tentu sebelum sidang ingkrah. Kita tidak bisa ngomong kalau itu orang dari 2011 ganti presiden, kaos bisa dikasih siapa saja, bisa beli gratis. Karena kaos 2009 ganti presiden itu diproduksi bebas, tapi yang kaos dia sibuk kerja, kita sulit mencari beli di mana. Ini persoalannya. Jadi setiap orang bisa mendapatkan kaos 2019 ganti presiden karena kaos ini sangat favorit sesuai dengan tagarnya yang selalu menjadi trending topik. Ini persoalannya. Jadi orang pelaku yang melakukan penganiayaan di Pontianak Barat itu nggak ada urusan sama kita. Dia bisa mendapatkan nanti dulu satu-satu. Oleh karena nanti dulu kan seperti tadi satu-satu. Kan satu-satu. Jadi harus kita jelaskan kepada publik. Setiap orang yang memakai jaket PSI belum tentu dia PSI. Belum tentu. Karena kita resmi. Bukan setiap pakai kaos. Itu tukang parkir itu pakai kaos Golkar di mana-mana, pakai kaos PAN, pakai kaos AHY, bukan berarti mereka orangnya bukan orang Golkar, karena kaos bisa diberi oleh siapapun. Itu logika orang sehat. Jadi nggak langsung seperti itu. Sekarang fokus ke omongan Jokowi. Jokowi, oke. Kali dia memberi komentar sedikit. Ya makanya saya bilang itu hanya ngeles dan cuci tangan, itu kan. Omongan Pak Jokowi yang jelas ya, tidak mengajak orang berkelahi ya. Dipelintir menjadi orang yang ingin ngajak kelahi, tapi ada kaos ya yang pakai 29 ganti presiden mukulin. Itu udah jelas menurut Anda? Udah jelas sekali loh. Sekarang cuci tangan. Nah itu saya bilang ini fakta. Belum lagi bahwa ganti presiden itu sebenarnya juga tujuannya ganti sistem. Dan saya punya buktinya untuk itu. Oke. Nah itu. Sebelum ngomong Bang Egy, saya mau putar video tentang pernyataan publik berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Pidato Presiden Joko Widodo di Sentul, Jawa Barat dalam acara rapat umum relawan menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya ia meminta relawannya untuk berani jika diminta untuk berantem. Lalu apa pendapat masyarakat mengenai hal ini? Mari ikuti saya. Namanya siapa Mbak? Devi. Siapa? Devi. Mbak Devi tahu nggak video pernyataan Presiden Jokowi yang bilang yang meminta relawannya untuk berani untuk berantem? Ya tahu. Nah, pendapat kamu apa sih? Pendapat saya maksudnya Jokowi itu untuk berani. Kalau emang pun ada yang berantem bukan berarti untuk takut, sepertinya kayak gitu. Terus ya karena netizennya aja juga yang emang cari kesalahan-kesalahan yang bikin memicu malah berantem. Namanya siapa Mas? Aulia. Mas Aulia, tahu nggak pernyataan Presiden Jokowi yang mengajak relawannya untuk berani berantem? Oh, tahu kok itu di pidato dia. Di pidato dia ya. Gimana sih pendapatnya? Kalau menurut saya, pertama sebagai presiden sebenarnya nggak pantas ya ngomong seperti itu. Walaupun nanti ada pro kontra terkait itu. Karena memang itu dilihat masyarakat umum, tidak semua masyarakat tuh paham akan makna yang kemudian ingin disampaikan oleh Jokowi gitu. Jadi menurut saya ya Jokowi harus buat klarifikasi terkait pidato tersebut supaya tidak ada perpecahan di antara masyarakat seperti itu, Mas. Siapa namanya Mas? Pramudia. Pramudia, tahu nggak pernyataan Presiden Joko Widodo yang ngajak relawannya untuk berani berantem? Tahu, iya. Apa pendapat kamu? Kalau pendapat saya sih sebenarnya biasa aja, nggak terlalu besar atau negatif banget. Yang saya terima tuh maksud berantem di sini adalah kompetisi secara sehat sih untuk kita dalam pencalonan presiden nanti. Mbak, namanya siapa Mbak? Nama saya Wayan Eka. Wayan Eka, panggilnya Mbak Eka ya? Iya. Mbak Eka tahu nggak pidato Presiden Joko Widodo yang mengajak relawannya untuk berani berantem? Oh iya, sedikit tahu. Sebenarnya saya agak sedikit kecewa sih. Kecewanya gini, Pak Jokowi itu kan orang yang sangat dilihat ya sekarang ya. Dan kita lagi mau ganti presiden momennya, dan harusnya sih tidak mengeluarkan kata-kata yang memicu yang sensitif ya. Sekarang lagi sensitif banget. Harusnya sih lebih ke kata-kata yang yang mengeluarkan perdamaian, bisa nyatuin kayak gitu aja sih. Itulah pernyataan sejumlah anggota masyarakat
yang mudah-mudahan akan bisa menggambarkan apa pendapat mereka tentang pernyataan itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Tapi kembali lagi ini adalah hak masing-masing mereka yang berpendapat. Bung Egy, Anda baru komentar. Ya, kan dataran kita sudah ada batasannya, namanya hukum. Hukum udah saya sebut tadi pasal 182. Muatannya ada 3 di situ. Ada lawan tanding, ada yang nyuruh, kemudian ada yang menyambut. Nah, dari 3 rangkaian ini, saya kalau misalnya saya nantang satu elemen, kemudian omongan harus berani atau juga berani istilahnya, itu kan nyuruh itu. Nyuruh, nggak bisa. Kenapa sih Anda selalu mendorong ke masalah hukum? Karena ini bahasa hukumnya jelas. Jadi apalagi dikaitkan dengan Pancasila katanya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Wah, ini udah kena. Haruskah sedemikian jauh? Ini menciptakan tidak persatuan dong. Haruskah sedemikian jauh Anda mengatakan? Iya, begini. Kenapa? Karena logika sederhananya ya, Jokowi ini kan bapak kita semua. Jangan dipikir presiden lu aja, presiden kita kok. Ya, jadi seperti di rumah tangga, di bapak kita. Terus ada anak 10, kumpulin yang 5. Kamu kalau ada yang ini, kamu nih. Untuk di keluarga. Nah, bagaimana anaknya yang lain? Kan kita anaknya dia juga dalam konteks kebangsaan ini. Jadi oleh karena itu di situ tidak beradabnya, tidak menjaga persatuannya. Jadi udahlah supaya kita nggak ribut. Jokowi gentle dong, dia keliru, dia salah, dia minta maaf, gitu aja selesai. Haruskah disebut keliru? Ya, harus. Masa cuma kata berani itu menjadi persoalan. Gini Bang, karena logika oposisi pakai logika yang benar. Ya, sekarang saya mau, Anda mau pakai logika yang benar. Saya buktiin pasalnya. Silakan, Aku tantang berantem sekarang. Nggak usah, Ayo kita berantem. nggak usah. Nggak berani kok. Nggak usah. Katanya suruh berani. Dia nggak takut, makanya dia nggak lari. Lo kalau berani sini. Tidak usah. Tidak usah. Nggak bisa. Saya mau buktiin omongan Jokowi menjadi begini. Kalau saya takut, saya kabur ke sana. Kalau berani, saya tetap di sini. Tidak usah, kita akan break dulu. Ya, tapi Kita hargai sebagai pendapat tanpa harus mengartikan sebagai orang yang lain lahir dari zaman ke-8 dengan orang yang lahir dari Baik, zaman kami akan kembali saat lagi di penghujung untuk pernyataan yang membangun. Ini kita Kami akan bicara kembali saat ilmu lagi. hukum. Pemirsa, pada saat sebelum commercial break, Anda sudah melihat Bung Egy Sujana berdiri, Bung Guntur Romli berdiri. Saya bertanya pada saat commercial break tadi, ini mau berantem beneran? Ternyata mereka mengatakan tidak, tertawa sekarang, tertawa. Ya, Ya, ya. Saya klarifikasi. Klarifikasi ya. Ini nggak ada urusan Jadi gini, dengan secara fisik ngobrol saya ya. advokat harus memberikan penjelasan ilmu hukum yang benar. Oke. Karena ini dijelasin dari tadi dengan bahasa lisannya nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, ini Nggak, tidak ini benar bahasa sendiri. saya lah. Jadi saya tunjukkan dengan bentuk sinetron. Nah, itu sinetron. Jadi sinetron Oke. aja itu. Jadi nggak ada urusan demi dengan- Allah, demi Rasul. Jokowi saya sayang dengan beliau karena dia presiden kita juga, bukan presiden ente. Apalagi kalau Saya. PAN kemudian gabung dengan sini gitu ya. Tapi artinya begini, tolonglah jangan bikin rakyat tuh jadi pecah begini. Baik. Harus disadari ini Baik. akibat. Nah nanti juga kalau takdirnya Prabowo menang, Prabowo presiden kalian juga. Iya. Tuh, Baik, gitu. baik. Itu yang kita Oke. mesti koma. Pemirsa. Jadi kita clear ya. Iya. Nggak ada ini nih. Iya. Jangan Pemirsa, ada pemirsa. kami Jangan ada- ada bully-bully. Ya, pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat yang berikut. Ini berkaitan dengan pernyataan salah satu staf ahli dari pemerintah yang mengatakan tentang konteksnya tentang pernyataan tersebut. Bung Ali Mokhtar Ngabalin, pernyataan ini kita dengarkan bersama. Dalam komunitas anak bangsa for Jokowi 2 periode. Simbol kami, lanjutkan, lawan, lawan. Lawan 5. UI for Jokowi. UI for Jokowi. Libas. Ini pernyataan yang tidak ingin saya ramaikan di sini, enggak. Ya. Karena ini berkaitan dengan diskusi kita sebelumnya. Cuma mengatakan bahwa ada pernyataan seperti ini disampaikan kepada publik. Ini penghujung, tapi sekali lagi ujungnya adalah bagaimana membuat Indonesia tetap satu ya, satu. Persatuan Indonesia. Bung Egy, komentar terakhir sekali lagi untuk Anda. Ya, kita ini bangsa besar, terdiri banyak suku, terdiri banyak bahasa dan kelompok-kelompok kepentingan dan lain sebagainya. Jokowi presiden kita, jangan dianggap presiden Anda, kita semua. Secara ilmu hukum saya hanya memperagakan tadi itu. Ada 3 elemen supaya jangan terjadi. 1, penantang, 2, penganjur, ya. 3, yang menerima tantangan. Nah kalau kita misalnya tadi terjadi tanding, kena Jokowi karena orang yang menyuruh.
Nah, oleh karena itu kaitannya juga dengan sila pertama Pancasila sebagai ketuhanan, keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tolonglah beradab dalam, apalagi dia kepala negara loh. Apalagi tadi rakyat bilang kan nggak pantas, ada bilang begitu juga kan. Kemudian persatuan ini terganggu. Anda bayangkan tadi kalau parodi kita ini jalan, sinetron kita jalan. Jadi beneran maksudnya begitu? Jadi beneran. Saya akan menolak. Oleh Saya akan karena menolak. itu saya bermaksud baik untuk semuanya dengan maksud supaya Jokowi juga dicintai oleh semua rakyat.